Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Cahyadi di tutorial yang kelima dari kuliah analisis sumber daya lahan dan air pada tutorial sumber daya air. Di bagian yang kelima ini kita akan mempelajari eh, materi tentang menghitung ketersediaan air meteorologis suatu das. Jadi nanti kita akan menghitung, dalam kuliah ini kita akan menghitung analisis sumber daya air meteorologis, analisis sumber daya air eh, permukaan, analisis sumber daya air tanah. Tetapi dalam perhitungannya nanti ketersediaan air meteorologis ini dapat kita gunakan untuk melakukan analisis sumber daya air permukaan sekaligus dengan model dari yang kita gunakan. Juga pada analisis ketersediaan air menggunakan metode meteorologis itu juga bisa langsung menghitung ketersediaan air tanah sekaligus. Jadi ini kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode-metode pada ketersediaan air meteorologis. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan ketersediaan air meteorologis? Maksud dari ketersediaan air meteorologis adalah perhitungan ketersediaan air yang hanya mempertimbangkan parameter meteorologis saja, seperti hujan, suhu, kelembapan, radiasi matahari, angin, evaporasi, dan evapotranspirasi. Ya, meskipun demikian, sebenarnya dalam perhitungannya juga nanti melibatkan parameter-parameter yang lain. Tetapi parameter seperti tekstur tanah, penggunaan lahan, dan sebagainya adalah data-data pendukung, di mana data-data meteorologis adalah data-data yang utama. Kemudian pada berikutnya, ini perhitungan yang dilakukan adalah berupa model ya. Jadi model adalah penyederhanaan sesuatu yang rumit atau generalisasi dari sesuatu yang sangat kompleks. Nah, sehingga dalam penerapannya seharusnya dibutuhkan satu validasi untuk menilai kehandalan dari model yang dibuat. Jadi misalnya Anda melakukan analisis ketersediaan sumber daya air pada suatu das gitu ya, nanti ketemu aliran pada bulan Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian gitu ya. Nanti mestinya itu divalidasi di lapangan dengan melakukan pengukuran juga di lapangan ya. Misalnya selama 1 tahun gitu. Untuk menunjukkan kehandalan dari model yang kita gunakan. Namun karena keterbatasan waktu, mata kuliah ini hanya berlangsung 5 minggu, kemudian rekan-rekan juga akan kesulitan untuk ke lapangan karena di masa pandemi, maka hal itu tidak dilakukan. Tetapi penggunaan model prinsipnya adalah semua model yang dibangun manusia itu salah, tetapi kebanyakan model bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, dari sini satu, kita harus sadar bahwa model yang digunakan itu pasti punya kesalahan. Maka kalau Anda cari kesalahannya ketemu terus. Yang kedua, bahwa model itu pasti punya keterbatasan-keterbatasan. Jadi kita tidak bisa membuat model, lah itu kan kekurangannya pasti begini, lah itu masih begini, pasti ketemu terus. Jadi pasti punya keterbatasan. Tapi kesadaran yang penting bagi kita ahli-ahli hidrologi, ahli geografi, dan sebagainya, bahwa penggunaan model itu lebih banyak memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Misalnya kita memprediksi banjir, oh banjir ini nanti debitnya sekian, maka kolong jembatan itu besarnya harus sekian minimal. Walaupun banjir yang sebesar yang kita perkirakan itu tidak pernah terjadi, paling tidak kolong jembatan itu tidak pernah dihantam banjir, kan gitu. Tetapi dari sisi biaya, pembuatan kolong itu juga tidak terlalu besar biayanya sehingga tidak terlalu eh, membuat biayanya terlalu mahal. Jadi masih efisien gitu ya. Nah, berikutnya kemudian kita mengenali
metode yang digunakan dan asumsinya. Jadi dalam analisis ketersediaan sumber daya air meteorologis, paling tidak ada 5, tapi rekan-rekan bisa mencari lebih banyak lagi nanti di pembelajaran daring misalnya di internet dan sebagainya ya, atau di buku-buku teks gitu. Nah, yang pertama analisis potensi tangkapan hujan. Jadi kalau misalnya Anda punya peta isohyet, kemudian di bawahnya Anda punya peta permukiman pada skala 25.000, Anda bisa menghitung berapa sih setahun tuh kalau kita ambil hujannya gitu ya, yang jatuh di atap kita simpan semuanya, potensinya berapa, itu bisa. Kemudian bisa juga dengan menghitung tangkapan pada danau. Jadi danau itu luas tangkapannya berapa, sungai yang ngalir ke situ kira-kira nanti berapa, kemudian nanti yang tertampung di dalam danau itu berapa, meteorologis. Nanti di situ dihitung kalau di danau itu nanti masa tinggalnya sekian tahun, ya maka kemudian dikurangi dengan evapotranspirasi ketemu dengan ketersediaan air danau. Di sisi yang lain, nanti ada analisis potensi imbuhan air tanah. Jadi hujannya berapa, kemudian di bawah ada peta litologi batuan gitu ya misalnya. Maka kemudian jenis batuan ini biasanya imbuhan dari hujan yang jatuh ini sekian persen jadi air tanah. Nanti dihitung rata timbang ketemu ketersediaan air tanah tapi dari sisi meteorologis. Walaupun menggunakan data litologi. Kemudian yang keempat metode MOOC ya. Ini ada metode MOOC, nanti rekan-rekan saya coba berikan Excel-nya ya. Sehingga nanti rekan-rekan bisa nyoba, tapi dalam praktikum tutorial ini rekan-rekan tidak perlu mencantumkannya di dalam laporan. Kalaupun mencantumkan ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi tidak wajib ya. Yang wajib adalah metode Thorne-White Mather water balance model. Jadi ini metode keseimbangan air dari Thorne-White dan Mather. Ini dua orang yang membuat metode keseimbangan air pada tahun 1957. Nah, masing-masing punya asumsi ya. Misalnya tadi kalau hujan ya, jatuh di permukiman, maka asumsinya semua hujan yang jatuh di permukiman akan menjadi bisa ditampung di dalam tampungan ya, dengan mengalirkannya dari atap ke tampungan. Tapi pada kenyataannya kan pada skala 1:25.000 permukiman itu di antara poligon permukiman itu kan ada sela-sela di antara rumah dan rumah. Sehingga sebenarnya luas dari permukiman itu tidak sama persis dengan itu gitu. Tapi asumsinya bahwa poligon permukiman itu mewakili luas atap. Yang lain misalnya metode Thorne-White Mather water balance model itu asumsinya hujan yang terjadi di satu wilayah itu terdistribusi seragam sehingga Anda akan diminta kemarin untuk menghitung hujan wilayah. Nah, juga suhunya dianggap sama karena Anda diminta untuk mencari nilai suhu pada median elevasi. Nah, kemudian yang berikutnya asumsinya adalah das mampu menyimpan air hujan yang jatuh di dalam akuifer itu selama minimal 1 bulan. Jadi ketika hujan jatuh dikurangi evapotranspirasi, sisanya akan menjadi air yang meresap ke dalam akuifer dan sebagian lagi dialirkan di sungai. Nah, asumsi dari metode Thorne-White Mather ini adalah bahwa hujan yang jatuh ya dikurangi evapotranspirasi atau air tersedia namanya, itu airnya itu separuh akan dialirkan melalui sungai dan keluar dari outlet pada bulan itu, dan separuhnya lagi ya akan meresap menjadi air tanah, kemudian akan dikeluarkan pada bulan depan ya, bulan depannya. Nah, ini berarti bahwa pada aplikasi metode Thorne-White Mather ini dasnya tidak boleh das yang kecil sekali, itu nggak boleh kurang dari 30 km persegi atau kurang dari berapa 35 km persegi gitu ya, itu nggak boleh. Tapi untuk model-model biasanya memang digunakan hanya untuk uji coba saja, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk perencanaan sumber daya air itu tidak disarankan untuk das-das yang ukurannya kecil gitu ya.
Nah, berikutnya kita menghitung dengan metode Tone White Matter Water Balance model ya. Biasanya ini disediakan di praktikum hidrometeorologi ya, hidromet. Nah, dalam analisis ini yang pertama lihat kotak warna merah ya, bahwa nilai P ini diperoleh dari nilai analisis frekuensi pada peluang tertentu. Jadi Anda nanti menghitung analisis neraca air meteorologis dengan metode Tone White Matter ini dengan 2 kali ya. Yang pertama adalah pada peluang 80% dan yang kedua pada peluang 60%. Nah, pada peluang 80% ini P-nya diisi hujan wilayah pada peluang 80%, Januari sampai Desember Anda isikan di sini. Jadi hasil analisis frekuensi pada peluang 80% diisi di sini. Nanti Anda ngitung lagi sekali lagi pada peluang 60%. Kemudian berikutnya nilai EP diperoleh dari mana? Dari suhu yang Anda dapatkan pada median elevasi. Pada median elevasi kan Anda mendapatkan nilai suhu wilayah ya. Sehingga suhu itu kemudian Anda gunakan untuk menghitung nilai evapotranspirasi potensial dengan menggunakan metode Tone White ya. Nanti Anda cek di laporan di praktikum hidrometeorologi ya. Di sana ada metode Tone White Matter ya, dengan menunjukkan suhunya berapa, kemudian dikalikan faktornya yang dimana faktor koreksi lintangnya itu harus Anda perhatikan. Jadi tergantung pada letak lintang di mana median elevasinya berada, atau pada das Anda itu ya, kira-kira berapa gitu ya. Jadi Anda bisa menunjukkan. Nah, nanti P, min EP, APWL, STO, ini rumus-rumusnya secara detail nanti pada praktikum hidrometri ya, itu ada hidrometeorologi ada, atau pada kemarin yang pada diktat kursus hidrologi yang saya sampaikan sebelumnya. Itu sudah ada di bagian hari ketiga ya, bagian terakhir perhitungan neraca air. Nah, pada praktikum hidrometeorologi itu biasanya Anda disuruh untuk mengisi nilai STO ini dengan nilai 150 atau 100 gitu. Nah, ini sebenarnya cara ngitungnya gimana gitu. Nah, karena pada satu stasiun itu biasanya ya langsung dapat satu. Tapi kalau das kan kita punya satu wilayah ya, di mana nilai STO-nya itu tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, caranya bagaimana menghitung STO-nya gitu ya. Nanti Anda, misalnya Anda punya das seperti ini, ya, yang pertama Anda lakukan adalah melakukan overlay antara penggunaan lahan dan tekstur tanah. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, ini tidak ada peta tekstur tanahnya. Ya sudah, didekati dengan penggunaan bentuk lahan. Jadi bentuk lahan, misalnya bentuk lahan dataran aluvial ya. Berarti ya teksturnya kemungkinan ya lempung gitu ya. Kalau lereng atas ya, lereng atas biasanya kalau lereng atas kan biasanya kasar ya, karena proses erosi dominan, sehingga ya mungkin pasir atau kerikil gitu ya. Nanti Anda bisa analisis dari dari bentuk lahannya. Jadi kalau tidak punya peta tekstur tanah, Anda bisa dekati dengan bentuk lahan, di mana bentuk lahan kita asumsikan bahwa satu bentuk lahan batuannya sama, sehingga menghasilkan dengan proses yang sama pula akan menghasilkan jenis tanah yang sama atau tanah yang sama. Nah, nanti dari hasil overlay Anda mendapatkan poligon-poligon yang nantinya pasti kecil-kecil sekali di das Anda itu, tapi kan kita menggunakan software ya dari ArcGIS, jadi tidak ada masalah. Misalnya saya sederhanakan saja, nanti di contoh ini ada 3. Jadi hasil overlay dari penggunaan lahan dan tekstur itu muncul 3 poligon. Nah, maka nanti kita harus menentukan nilai dari masing-masing STO di setiap poligon. Jadi pada poligon A ini kan mestinya ada kombinasi penggunaan lahan dan tekstur tanah.
B-nya juga punya penggunaan lahan tertentu dan tekstur tanah tertentu. C juga demikian. Nanti kita tentukan dengan ini, ya. Ini dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama tanaman berakar dangkal. Tanaman berakar dangkal itu apa? Rumput. Ya, kemudian apa? Rumput, kemudian ya alang-alang gitu ya. Tapi kalau yang berikutnya tanaman berakar sedang, ini misalnya adalah berakar sedang itu semak belukar di sini. Nah, kalau yang berakar dangkal tadi itu termasuk tanaman padi, berarti penggunaan lahan sawah, tegalan kan digunakan untuk tanaman jagung, kedelai dan sebagainya gitu ya. Ini masuk di dangkal. Tapi kalau sedang ini biasanya diisi dengan semak belukar. Nah, kemudian tanaman berakar dalam ini contohnya adalah wilayah-wilayah pada hutan-hutan yang ada di Jawa ya, bukan misalnya hutan pada hutan bukan kawasan lindung tapi hutan produksi, kemudian kebun campuran gitu ya. Nah, kemudian yang hutan tua tertutup ini biasanya kawasan lindung ya, dengan hutan yang lebat gitu ya. Di kawasan lindung maka biasanya dimasukkan pada hutan tua tertutup. Nah, caranya bagaimana? Nanti Anda langsung lihat saja misalnya kombinasi antara sawah gitu ya. Sawah misalnya berarti berakar dangkal, kemudian teksturnya apa? Dari misalnya teksturnya liat. Liat itu kalau di sini ya geluh ya, geluh. Ini kalau ini maksudnya geluh. Jadi liat itu misalnya lempung ya, teksturnya lempung pada sawah gitu ya. Nah, kalau lempung berdebu pada sawah ya kira-kira 250. Langsung isi pada air tersedia itu. Jadi nilai yang digunakan adalah pada air tersedia. Jadi nanti ini jadi air tersedia itu nilai STO-nya. Jadi misalnya nanti semak belukar dengan tekstur tanah pasir halus berarti STO-nya 100. Nah, kemudian misalnya kalau permukiman gimana? Kalau permukiman nilai STO-nya 0 karena dia tidak punya simpanan atau water holding capacity-nya tidak ada, gitu ya. Seperti itu. Jadi permukiman, kemudian apalagi bangunan, pertokoan dan sebagainya itu nilainya 0. Nah, kira-kira demikian. Jadi nanti Anda mendapatkan nilai pada masing-masing poligon ini Anda isi kombinasi antara keduanya, gitu. Antara penggunaan lahan dengan tekstur tanah. Kemudian Anda hitung masing-masing poligon ini, A itu luasnya berapa, B luasnya berapa, C luasnya berapa gitu ya. Kemudian Anda hitung STO wilayahnya. Jadi STO A kali luas A ya. Terus STO B kali luasnya B ditambah STO C kali luas C gitu ya. Yang paling belakang. Kemudian dibagi luas das atau luas A tambah luas B tambah luas C. Ini bisa Anda analisis di ArcGIS dengan mudah. Nah, setelah itu Anda mendapatkan nilai STO wilayah. Nilai STO wilayah Anda masukkan di contoh ini 150. Jadi di semua bulan itu nilainya sama. Ini nilainya 1. Baik, untuk perhitungan berikutnya ST, delta ST, EA, surplus defisit ya, nanti Anda lihat di rumus pada panduan. Nah, yang saya tekankan di sini adalah perhitungan DRO. DRO adalah direct runoff. Direct runoff ini dianggap bahwa dari hujan yang kita hitung tadi, kemudian dikurangi evapotranspirasi ya, kemudian ada yang tersimpan di lengas tanah dan sebagainya. Nanti sisanya akan mengalir menjadi aliran, jadi direct runoff di sungai. Jadi metode Thorne White Method ini meskipun namanya adalah neraca air meteorologis, tetapi dia sudah menghitung ketersediaan air berupa air yang ada di dalam das ya, yang air yang mengalir melalui outlet, yang asalnya dari hujan dan air tanah. Jadi kalau Anda menghitung
analisis neraca air meteorologis dengan metode ini, Anda sudah menghitung potensi air tanahnya sekaligus. Gitu. Nah, potensi air tanahnya berapa ya? Nanti dihitung dari separuh dari air tersedia yang masuk. Nah, prinsipnya hujan yang jatuh dikurangi dengan evapotranspirasi akan menjadi air tersedia. Nah, separuh dari air yang tersedia yang jatuh pada bulan Januari misalnya, akan dialirkan di bulan Januari, dan separuh dari air tersedia di bulan Januari akan dialirkan pada bulan Februari. Gitu. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah misalnya kita sudah punya nilai surplus dan defisit. Ini di surplusnya Januari, surplusnya 150. Nah, ini kalau surplusnya ada nilainya, defisitnya pasti tidak ada nilainya. Pada defisit ada nilainya, di surplus pasti tidak ada nilainya. Mengapa demikian ya? Karena surplus kalau surplusnya 150, defisitnya minus 150. Karena keduanya berlawanan. Nah, cara menghitung direct runoff ini berdasarkan nilai surplus dan defisit. Nah, caranya dimulai pada bulan di mana surplus pertama terjadi. Jadi kalau yang di sini bukan Januari, tapi yang pertama terjadi adalah bulan September. Nah, bulan September adalah bulan pertama terjadinya surplus. Nah, karena kita melakukan siklus hidrologi kan berlangsung sepanjang tahun. Jadi yang pertama terjadi kan bulan September, nanti Desember lanjut Januari. Nah, cara menghitungnya tadi air tersedianya di sini surplusnya 40, berarti air tersedianya itu ada 40 di bulan September. Prinsipnya separuhnya dialirkan di bulan itu, maka direct runoff pada bulan September dapat dari separuh dari 40, nilainya 20. Nah, kemudian yang 20 berikutnya kemana? Dialirkan di bulan berikutnya, di bulan Oktober. Kenapa nilai di bulan Oktober jadi 70 pada DRO-nya? Karena pada bulan Oktober dia mendapatkan separuh dari 150 ya berarti, ditambah dengan separuh dari 40 dari bulan sebelumnya. Jadi tambah 20. 20 tambah 50 jadinya 70. Pada bulan November Anda lihat dia mendapatkan pada bulan itu separuh dari 120, dia mendapatkan 60. 60 ditambah dari bulan sebelumnya 50, berarti 50 tambah 60, 110. Dan seterusnya sampai nanti ketika habis ya pada bulan April ini sudah surplus terakhir. Separuh 120-nya ditambahkan ke DRO pada bulan itu, dan separuhnya 120 adalah 60 dialirkan di bulan berikutnya, yakni di bulan Mei. Kemudian setelah mendapatkan kondisi defisit pada bulan Mei kan tidak ada simpanan maka 0. Pada bulan Juni juga tidak ada simpanan maka dia mendapatkan 0. Berarti pada bulan itu tidak ada aliran air di das itu. Asumsinya demikian. Jadi demikian, nanti rekan-rekan silahkan mengulangi langkah yang saya jelaskan tadi pada peluang yang lain. Jadi kalau Anda sudah menghitung yang 80, nanti Anda bisa mengulang ke perhitungan 60%. Jadi Anda nanti akan menghasilkan ya direct runoff pada peluang 80% dan 60%. Nah, terakhir ya, sebelum kita akhiri, bahwa ketersediaan air dalam bentuk DRO ini kan satuannya masih milimeter. Ya, milimeter karena hujannya milimeter, suhunya tadi digunakan untuk menghitung evapotranspirasi dalam hitungan milimeter. Maka untuk mendapatkan debit air pada das Anda, ya DRO-nya pada bulan Januari itu 130 mm Anda kalikan dengan luas das atau luas subdas Anda. Nanti luas dikalikan tebal, nanti dia menjadi volume. Yang perlu diperhatikan semuanya harus dalam satuan yang sama.
Misalnya Anda ingin menghasilkan liter ya, berarti semuanya digeser menjadi desimeter gitu ya. Ya ketebalannya dibuat apa? DRO-nya dibuat ke satuan desimeter, kemudian luasnya juga dibuat ke desimeter persegi. Nah, kalau mau menjadi meter per meter kubik, ya Anda buat Januari itu dibuat DRO-nya menjadi sampai Desember itu dibuat DRO-nya menjadi dari milimeter menjadi meter dikalikan luasnya dalam meter persegi. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya. Saya cukupkan tutorial kali ini yang agak panjang. Semoga bisa menemani akhir pekan rekan-rekan semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.